Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Waalaikumsalam. Baik, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Ya. Pak. Sebelum mulai pelajaran, Bapak ulangi. Sebelum memulai pelajaran, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Tolong ketua kelasnya, Ari, silakan pimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Bentar ya Bapak Ibu, ini anak saya. Dadah, main di bawah. Siapa yang tidak hadir hari ini pada pembelajaran kita hari ini? Hadir semua, Pak. Hadir semua? Ya, bagus ya, mantap. Alhamdulillah bisa hadir semua. Oh ya, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak ada lagu nih buat kita bernyanyi sama-sama. Mau enggak nih nyanyi? Boleh, Pak. Ya. Baik ya, sekarang Bapak akan putarkan lagunya. Ya. Kita nyanyi sama-sama ya. Lagu ini kan udah. Yo, nyanyi sama-sama. Satu nusa, satu bangsa untuk Indonesia satu nusa, satu bahasa kita, tanah air untuk selama-lamanya. Indonesia, Terima kasih, tepuk tangan dulu. Yeay. Baiklah anak-anak, Bapak akan menampilkan ada 2 buah gambar nih yang Bapak akan tampilkan. Nah, ada gambar 1 dan gambar 2. Kelihatan enggak gambarnya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Gambar nomor 1 itu gambar apa anak-anak? Bola lampu, Pak. Gambar lampu, Pak. Iya, pintar. Kalau yang nomor 2?
Kulkas. Gambar kulkas, Pak. Kulkas. Nah, tentunya kedua barang ini kalian pasti Ada punya di rumah buah-buah. ya. Iya. Iya. Kalian pernah tidak menghidupkan barang ini? Salah satunya. Pernah, Pak. Seperti Pernah, yang Pak. Iya. Hidupkan lampu. Sering. Ke lampu. Iya. Hidupnya. Hmm. Nyalakan kulkas, Pak. Iya, bagus sekali. Nah, perlu energi apa dia untuk dihidupkan? Energi listrik, Pak. Listrik. Iya, pintar sekali. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Baiklah. Nah, tujuan pembelajarannya dengan pengamatan pada teks bacaan serta video, kalian dapat menyimpulkan dari berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif, angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar organik, dan nuklir dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pengamatan berbagai perubahan energi, kalian dapat membuat laporan hasil pengamatan dan penelusuran informasi tentang berbagai perubahan bentuk energi. Dan selanjutnya, dengan wawancara, kalian dapat menelusuri informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Dan seterusnya, dengan wawancara, kalian dapat membuat laporan hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks. Nah, sebelum Bapak akan menampilkan video ya. Nah, tapi sebelum memulai Bapak menampilkan video, Bapak minta kalian siapkan buku catatan. Karena Bapak minta kalian mencatat hal-hal penting yang terdapat dari video yang akan Bapak tayangkan. Siap? Siap, Pak. Sudah disiapkan bukunya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, sekarang Bapak akan putarkan videonya ya. Kalian catat hal-hal penting yang terdapat di video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Negara Indonesia merupakan negara yang beriklim tropis, di mana matahari bersinar sepanjang tahun, sehingga tumbuhan dapat tumbuh dengan suburnya. Bahkan, grup band Kus Plus sampai membuat lagu kolam susu yang mengibaratkan apapun yang kita tanam pasti akan tumbuh di sana. Nah, matahari merupakan sumber energi yang melimpah di Indonesia. Selain matahari, jumlah air di Indonesia juga melimpah, di mana Indonesia adalah negara maritim, negara yang memiliki laut yang sangat luas, sehingga jumlah air pun melimpah. Aliran air di daratan dan juga arus air memiliki kandungan energi gerak yang sangat besar. Yang jadi pertanyaannya adalah, apakah energi panas matahari dan energi gerak dari air dapat dimanfaatkan menjadi energi listrik? Itu bisa dengan menggunakan pembangkit listrik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu menjumpai berbagai macam energi yang ada di sekitar kita, seperti energi panas dan energi cahaya. Energi selalu kita gunakan setiap waktu tanpa kita sadari. Energi berasal dari berbagai sumber dan memiliki berbagai manfaat. Contohnya, cahaya matahari berguna untuk menerangi bumi pada siang hari dan untuk menyuburkan tumbuhan. Berdasarkan jumlahnya dan kemampuan untuk dapat diperbaharui, maka sumber energi dibagi menjadi dua, yaitu sumber energi yang dapat diperbarui dan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Yang pertama, sumber energi yang dapat diperbarui. Maksudnya adalah sumber energi ini tidak akan habis meskipun digunakan secara terus-menerus. Artinya, energi ini memang banyak tersedia di alam dan dapat digunakan kapanpun. Sumber energi ini dapat diperbarui. Contohnya, aliran air, matahari, angin, arus laut, dan panas bumi. Yang kedua ada sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi ini jumlahnya sangat terbatas di alam
dan akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Sumber energi ini tidak dapat diperbarui. Tetapi, bisa saja sumber energi ini dibuat, tapi membutuhkan waktu sampai jutaan tahun. Contoh sumber energi yang tidak dapat diperbarui adalah minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Minyak bumi dan batu bara terbuat dari tumbuhan dan makhluk hidup yang terpendam selama jutaan tahun melalui proses kimia yang terjadi secara alami. Kedua sumber energi ini akan habis jika terus-menerus digunakan oleh manusia. Dan apabila ini habis, butuh waktu berjuta-juta tahun untuk minyak bumi dan gas alam ini tersedia kembali. Ya, baiklah anak-anak. Nah, tadi kita sudah menyaksikan ya video tentang sumber energi yang tidak dapat diperbaharui dan sumber energi yang dapat diperbaharui. Nah, untuk menjadi penguat video tersebut, Bapak akan menampilkan bacaan tentang sumber energi yang tidak dapat diperbaharui dan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Nah, Bapak minta salah satu dari kalian untuk membacakan bacaan ini ya. Siap? Ya, Pak. Halo? Siap? Iya, Pak. Siap Siap, semua? Pak. Baik. Nah, sekarang Bapak akan pilih Ya, Pak. Maitopo untuk membacakan. Silakan. Indonesia adalah bangsa yang memiliki banyak sumber energi. Sumber energi mulai dari minyak dan gas bumi sampai yang bukan minyak dan gas bumi. Sumber-sumber energi tersebut tersebar di seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Kesemuanya harus dimanfaatkan secara bijak demi kesejahteraan penduduknya. Sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Sumber energi yang tidak dapat diperbaharui merupakan sumber-sumber energi yang akan habis. Sumber energi tersebut juga tidak dapat diperbarui lagi. Pada umumnya, minyak dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Contoh lain adalah batu bara, gas alam, dan hasil tambang lainnya. Ya, terima kasih Maitopo. Tepuk tangan dulu buat Maitopo. Ya, sudah membacakan. Lanjut ya bacaannya. Bapak minta bacaan dilanjutkan oleh, ini yang Putri ya. Yang Putri melanjutkan bacaannya, coba Vivi Haryanti. Silakan. Sumber energi yang dapat diperbaharui. Ini kah, Pak? Yang dari atas, minyak bumi dan batu Minyak bara. bumi dan batu bara merupakan sumber energi yang berasal dari tumbuhan dan makhluk hidup yang terpendam selama jutaan tahun. Minyak bumi dan batu bara akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Dibutuhkan waktu berjuta-juta tahun agar minyak bumi dan gas agar sedia lagi. B. Sumber energi yang dapat diperbaharui. Sumber energi yang dapat diperbaharui merupakan sumber energi yang tidak akan habis meskipun digunakan secara terus-menerus. Sumber energi ini dapat diperbaharui diri. Ada pula sumber energi yang bisa diusahakan atau dibuat oleh manusia. Meskipun demikian, kita tetap harus bijak dan hemat dalam menggunakannya. Contoh sumber energi ini adalah air, matahari, hewan, dan tumbuhan. Ya, terima kasih Vivi. Tepuk tangan dulu buat Vivi. Ya. Nah, pintar-pintar nih anak Bapak nih. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan kembali. Dan kalian dengarkan apa yang Bapak jelaskan. Iya, Siap? Pak. Iya. Nah, dengarkan baik-baik. Nah, ini Bapak akan jelaskan kembali. Indonesia adalah bangsa yang memiliki banyak sumber energi. Sumber energi mulai dari minyak dan gas bumi. Ini biasa kalau kita dengar itu migas. Nah, kalau biasa kita dengar di TV-TV,
ada yang nyebut migas. Nah, ini dia. Sumber energi mulai dari minyak dan gas bumi itu disebut migas. Sampai yang bukan minyak dan gas bumi. Nah, ini biasa disebut dengan non-migas. Nah, sumber-sumber energi tersebut tersebar di seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Jadi Indonesia ini kaya ya. Di seluruh pulau-pulau itu tersebar sumber-sumber energi. Kesemuanya harus dimanfaatkan secara bijak demi kesejahteraan penduduknya. Nah, A. Sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Sumber energi yang tidak dapat diperbaharui merupakan sumber-sumber energi yang akan habis. Jadi kalau kita gunakan dia akan habis. Sumber energi tersebut juga tidak dapat diperbaharui lagi. Jadi kalau dia sudah habis, dia tidak bisa lagi kita perbaharui. Nah, pada umumnya minyak dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Contoh lain adalah batu alam dan hasil tambang lainnya. Minyak bumi dan batu bara merupakan sumber energi yang berasal dari tumbuhan dan makhluk hidup yang terpendam selama jutaan tahun. Jadi anak-anak, minyak bumi dan batu bara yang kita nikmati sekarang ini itu hasil kimiawi endapan dari tumbuhan dan makhluk hidup yang berjuta-juta tahun yang lalu sekarang sudah menjadi minyak bumi dan batu bara. Makanya kita bisa menikmatinya sekarang. Berkendaraan kan pakai minyak itu. Ya kan? Batu bara seperti pembangkit listrik yang menggunakan batu bara. Nah, itu bisa kita nikmati sekarang. Karena hasil kimiawi dari makhluk hidup yang terpendam selama jutaan tahun yang lalu. Nah, minyak bumi dan batu bara akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Dibutuhkan waktu berjuta-juta tahun agar minyak bumi dan gas tersedia lagi. Jadi kalau kita pakai nih, kita pakai habis sekarang, nah dibutuhkan waktu yang lama sekali baru bisa diperbaharui. Nah, selanjutnya sumber energi yang dapat diperbaharui. Sumber energi yang dapat diperbaharui merupakan sumber energi yang tidak akan habis meskipun digunakan secara terus-menerus. Biarpun kita pakai setiap hari, setiap saat, nah dia itu tidak akan habis. Jadi sumber energi ini terus dapat diperbaharui. Sumber energi ini dapat memperbaharui diri. Ada pula sumber energi yang bisa diusahakan atau dibuat oleh manusia. Meskipun demikian, kita tetap harus bijak dan hemat dalam menggunakannya. Nah, ini poin yang penting. Kita harus tetap bijak dan hemat dalam menggunakannya. Contoh sumber energi ini adalah air, matahari, hewan, dan tumbuhan. Nah, sekarang dengarkan. Contoh sumber energi ini adalah air. Nah, siapa yang tahu contoh sumber energi air yang bisa diperbaharui, bisa menghasilkan sumber energi dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Siapa? Air terjun, Pak. Ya? Air terjun. Iya, bagus. Ada yang lain? Air danau, Pak. Iya. Itu digunakan untuk apa tuh? Kalau air danau? Bisa tempat rekreasi, bisa untuk pembangkit listrik, Pak. Oh iya. Terus tadi ada bilang air terjun ya. Kalau air terjun itu gimana itu? Bisa untuk memutar kincir air, Pak. Iya, pintar sekali. Ada punya jawaban yang lain? Siapa? Nah, jawaban kalian sudah bagus-bagus semua ya. Pintar-pintar nih anak bapak nih. Lanjut ke matahari. Nah, kalau sumber energi dari matahari itu contohnya apa? Siapa yang bisa memberikan contoh? Ayo. Ari, boleh kasih contoh? Kasih Sumber contoh energi apa? matahari itu sepertinya apa? Contoh matahari Ya, itu bisa digunakan untuk pembangkit listrik juga, Pak. pembangkit listrik. Ya, bagus. Pembangkit listrik yang seperti apa kalau menggunakan matahari? Ayo, siapa yang bisa? Tenaga Ya. surya, Pak. Pakai flash. surya, Pak. Panel Pintar surya. sekali. Iya, mantap, bagus. Itulah yang jawaban yang Bapak inginkan. Nah, ternyata kalian pintar-pintar. Kalau dari hewan, siapa yang tahu nih? Ayo, yang dari hewan. Siapa? Kira-kira.
Susanti? Halo, Susanti. Lagi ke belakang ya? Atau Belakang, siapa? Pak. Wapuja, Wapuja. Ya? Ya, Pak. Ya, gimana Wapuja? Halo? Wapuja? Atau ada temannya yang membantu? Siapa Nggak teman yang kedengaran, membantu? Pak. Putus-putus, Pak. Putus-putus kan? Oh ya, yang lain siapa yang bisa membantu temannya? Untuk pupuk, Kalau Pak. ya, Untuk pupuk. untuk pupuk. Ada yang lain lagi? Siapa lagi? Untuk masak, Pak. Untuk masak. Untuk masak. Oh iya, bagus. Siapa lagi yang lain? Siapa? Coba Maitopo. Sumber energi, Pak. Nah, begini ya, dengarkan anak-anak ya. Jawaban kalian bagus-bagus semua sih. Nah, sumber energi yang dari hewan itu adalah seperti biogas. Biogas itu dari kotoran hewan diolah menjadi gas. Gasnya itu bisa digunakan sebagai pengganti gas LPG. Nah, dia bisa diolah nanti dari kotoran sapi biasanya, diolah, dimasukkan ke mesinnya, difermentasi, nanti menjadi biogas, dan gasnya itu bisa dimanfaatkan sebagai pengganti LPG yang ramah lingkungan. Nah, kalau dari tumbuhan apa? Contoh sumber energi dari tumbuhan. Siapa yang bisa? Ayo. Eva? Biodiesel, Pak. Apa, Pak? Eva? Bisa untuk biodiesel, Pak. Bentar, Bapak tanya Eva. Maitopo diam dulu ya. Yang Bapak tanya Eva. Eva, gimana Ya, jawabannya? Gimana jawabannya? Apa ya, Pak? Saya lupa baca, Pak. Masih ingat apa yang Bapak tanya tadi tentang apa? Tentang sumber energi yang berasal dari tumbuhan. Ya, siapa tadi temannya yang membantu? Maitopo, silakan. Tadi? Biodiesel, Pak. Iya, bagus. Ada yang pendapat lain? Pendapat lain? Siapa lagi? Pendapat yang lain? Kalau biomasa apa, Pak? Ya. Kalau biomasa itu apa, Pak? Nah, siapa yang tahu itu biomasa? Ayo. Siapa tahu biomasa itu apa? Tidak tahu, Pak. Nah, biomasa itu adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut sebuah senyawa organik yang berasal dari tanaman budidaya alga sampah organik. Nah, itu biasa disebut biomasa. Pengelompokan biomasa terbagi menjadi biomasa kayu, biomasa bukan kayu, dan biomasa sekunder. Nah, sekarang ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada, Pak. Apa? Air kan kata Bapak merupakan sumber energi yang dapat diperbaharui. Ya. Tetapi mengapa di kota banyak kekurangan air, Pak? Nah, air sebagai sumber energi ini adalah pengolahan air menjadi sumber energi. Contoh itu seperti PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Nah, kalau di kota-kota itu krisis air, itu namanya krisis air bersih. Karena banyak bangunan, jadi tidak adanya tumbuh-tumbuhan sehingga menyebabkan airnya keruh. Mengerti? Iya, Pak. Makasih, Iya, Pak. Pak. Ada lagi yang mau bertanya yang lain? Siapa? Sudah cukup? Baik, sekarang kalian buka LKPD yang telah Bapak bagikan kemarin. Nah, di sini ayo berlatih. Matahari merupakan sumber energi yang terbesar bagi bumi. Energi matahari tidak akan pernah habis digunakan. Energi matahari bermanfaat bagi seluruh alam, terutama makhluk hidup.
Kegiatan ini akan memudahkanmu memahami manfaat energi matahari bagi kehidupan manusia. Nah, sekarang kalian membuat peta konsep dengan mengisi kolom-kolom berikut. Lihat di kolomnya. Bagian kolom tengah itu manfaat energi matahari. Nah, manfaatnya bagi manusia itu apa? Bagi hewan itu apa? Bagi alam itu apa? Dan bagi tumbuhan itu apa? Sekarang kalian coba isi peta konsepnya. Bapak beri waktu sekitar 15 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Ya, baik. Sudah? Sudah semua? Sudah, Pak. Ya, bagus. Nah, sekarang kita kerjakan sama-sama ya, kita koreksi ya pekerjaannya. Apa manfaat energi matahari bagi manusia? Apa manfaat? Mana? Untuk menjemur, Pak. Iya, bagus. Yang lain? Memanaskan bumi, Pak. Iya, bagi manusia. Apalagi yang lain? Tadi udah disebut temannya salah satunya seperti itu. Apalagi yang lain? Tadi udah bagus jawabannya. Apalagi? Selain itu? Halo, Sius. Ya, Pak. Apalagi? Untuk kalsium bagi tulang manusia, Pak. Iya, bagus. Rizky? Pembangkit listrik, Pak. Pembangkit listrik tenaga surya. Iya, bagus. Siapa lagi yang lain? Ayo. Siapa lagi? Mengawetkan makanan, Pak. Iya, bagus. Jawaban kalian bagus-bagus semua ya. Tepuk tangan dulu, biar semangat nih. Ayo. Nah, itu jawabannya Bapak inginkan. Nah, selanjutnya manfaat energi matahari bagi hewan. Apa saja? Nah, ayo, manfaat energi matahari bagi hewan. Siapa? Eva? Kemana Eva nih? Tidur kah? Atau ke belakang kah? Atau kemana? Wapuja? Wapuja? Ya, Pak. Ya, Pak. Iya? Apa jawabannya? Ulang, Pak, pertanyaannya, Pak. Kurang jelas suaranya. Yang bagi hewan ya, Pak. Iya, yang tadi. Suara Bapak pun kurang jelas. Di sini putus-putus. Oh, iya. Bapak ulangi sekali lagi ya. Tolong didengarkan. Bapak tidak akan mengulangi lagi pertanyaan Bapak. Makanya kalian harus konsentrasi, dengarkan baik-baik apa yang Bapak tanyakan. Ya. Manfaat energi matahari bagi hewan itu apa saja? Coba. Menghangatkan tubuh, Pak. Ya, bagus. Hewan. Siapa lagi? Pintar. Siapa lagi? Ayo, ayo. Ayo, semangat nih. Siapa lagi? Siapa lagi? Susanti, Susanti. Berjemur, Pak, untuk mengeringkan badan. Iya, bagus sekali. Yang lain, ayo. Siapa lagi? Wapuja, Wapuja. Ayo. Apa ya, Pak? Bingung. Oh, Ya, sekarang coba Rizky Ekawati. Rizky, halo. Kemana Rizky? Lagi ke belakang kah Rizky? Nah, jadi yang kalian, Pak. iya, yang kalian sebutkan tadi bagus-bagus semua ya. Jadi manfaat sinar matahari bagi hewan itu adalah salah satunya seperti yang sebutkan tadi, menghangatkan tubuh, sumber pencarian untuk mencari makanan, membantu proses pertumbuhan, dan menguatkan tulang. Nah, selanjutnya, manfaat energi matahari bagi alam. Manfaat energi matahari bagi alam. Siapa nih? Ayo, Vivi. Untuk menerangi, Pak. Iya, pintar sekali. Siapa lagi? Yang lain?
Yang lain siapa? Untuk Ayo. menyuburkan tanaman, Pak. Aduh, mantap, pintar, Untuk pintar. fotosintesis, Pak. Ah, ya, yang lain lagi, yang lain. Siapa lagi? Ini bagi alam ya, yang bagi alam. Ayo, siapa lagi? Ya, jawaban kalian sudah hampir bagus-bagus semua ya. Nah, manfaat sinar matahari bagi alam yaitu untuk yang pertama itu menerangi bumi. Nah, bagus sekali tadi itu. Terus menghangatkan suhu bumi. Nah, itu yang paling penting karena kalau malam hari kan dingin. Jadi di siang hari dipanaskan kembali. Jadi suhunya iklimnya normal. Berperan dalam proses terjadinya hujan dan mengatur tata surya. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya manfaat energi matahari bagi tumbuhan. Manfaat matahari bagi tumbuhan siapa? Untuk Ya. untuk berkembang biak, Pak. Iya, bagus. Siapa lagi? Ayo yang lain. Yang lain. Ari. Iya, pintar. Pintar sekali ya jawaban Susanti. Ayo, siapa lagi yang lain? Ayo. Yang lain. Maitopo kemana? Maitopo sudah kembali belum? Tadi ke belakang dia bilang. Belum, Pak. Iya. Alosius. Ya, Pak. Ya. Gimana jawabannya? Untuk tumbuhan mengambil makanan, Pak. Iya. Yanita? Jawaban Yanita gimana? Halo, Yanita? Yanita juga ke belakang, Pak. Oh iya, Kak. Ya. Iya, Pak. Nah, salah satunya yaitu untuk membantu proses yang disebutkan teman-teman tadi. Bapak ulangi dan dengarkan benar-benar ya. Salah satunya untuk fotosintesis. Nah, itu hal yang paling penting sinar matahari bagi tumbuhan. Mengeringkan tanah agar tanaman tidak busuk. Nah, itu salah satunya. Baik, ya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Nah, di sini ayo berlatih. Dengarkan baik-baik yang Bapak bacakan. Berdasarkan bacaan di depan, coba identifikasi sumber-sumber energi yang ada di daerah tempat tidak tinggal. kelihatan, Pak. Ya? Tidak kelihatan itunya, layarnya. Tidak nampak, Pak. Tidak nampak, Kak? Ya, Layarnya nggak nampak, Pak. Mungkin terkeluar, Pak. slide-nya hilang, Pak. Oh, iya ya, Bapak ulangi lagi ya. Maaf. Bentar. Mungkin ini ada gangguan ini. Nah, Ya, sudah kelihatan, Pak. Oh, belum. sudah kelihatan? Ya, sudah. Ya, bagus ya. Nah, di sini ayo berlatih. Berdasarkan bacaan di depan, coba identifikasilah sumber-sumber energi yang ada di daerah tempat tinggalmu. Untuk mendapatkan jawabannya, kamu bisa melakukan wawancara dengan orang-orang di sekitar tempat tinggalmu. Kamu akan melakukan wawancara. Wawancara itu untuk memperoleh data mengenai sumber-sumber energi yang ada di tempat tinggalmu. Coba jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, ini yang pertama ya. Siapa narasumber yang akan kamu wawancarai? Tulis ya narasumbernya. Misalkan boleh orang tua, boleh abang, boleh Pak Haji di sebelah rumah, boleh tukang sayur, boleh. Narasumbernya bebas ya, kalian pilih. Nah, yang kedua, pertanyaan apa saja yang akan kamu ajukan untuk mendapatkan data kondisi lingkungan di sekitarmu? Nah, daftar pertanyaan. Contohnya yang pertama itu, siapa nama Bapak Ibu atau nama Bapak? Hewan apa saja yang masih dapat dijumpai di sekitar lingkungan Bapak? Nah, tanya lagi, boleh misalkan sumber energi apa saja yang ada di sekitar lingkungan Bapak? Nah, bisa pertanyaan seperti itu ya. Pertanyaan-pertanyaan yang sederhana saja yang mudah kalian tanyakan. Mengerti? Mengerti tidak? Halo?
Ya, Nah, Pak. Ngerti, ayo Pak. semangat ya. Tepuk Ya, tangan Pak. dulu, semangat. Aduh. Ya, bagus. Nah, selanjutnya tuliskan hasil wawancaramu dalam bentuk berikut. Nih, laporan hasil wawancara, tanggal wawancara. Siapa nama narasumbernya? Kalian tulis di sini ya. Terus pertanyaannya apa? Jawabannya juga apa? Paham? Paham, Pak. Paham? Siapa yang belum paham? Rizky sudah paham? Iya, Pak. Paham? Paham belum? Apa yang Bapak? Paham, Pak. Paham. Ya. Wapuja gimana? Wapuja? Iya, Pak. Iya. Vivi? Saya lagi menyimak. Iya, Vivi gimana Vivi? Vivi lagi kemana? Tidur gak Vivi nih? Pipi nyusul Maitopo, Pak. Waduh. Maitopo kelamaan di belakang. Iya, cepat susul ya, suruh masuk ke kelas. Kita nih masih ada lembar kerja lagi yang harus kita kerjakan ya. Sekarang Bapak beri waktu kalian 40 menit untuk melakukan wawancara. Wawancaranya jangan jauh-jauh ya, di sekitar sekolahan saja. Boleh kalian wawancara guru-guru kelas lain, boleh juga diwawancara. Atau penjual-penjual yang di sekitar sekolahan juga boleh kalian wawancara ya. Yang dekat-dekat saja, tidak boleh nyebrang jalan ya. Nah, silakan Bapak berikan waktu sekitar 40 menit untuk melakukan wawancara. Sudah? Sudah, Sudah Pak. semuanya? Sudah, Pak. Mari sudah? Sudah, Pak. Ari? Sudah, Yenita Pak. gimana? Sudah belum? Sudah, Pak. Yenita? Ya Pak, udah. Nah, Vivi gimana Vivi? Masih belum kembali kah Vivi? Wapuja? Sudah belum? Ya, udah, Pak. Ya, Rizky gimana Rizky? Sudah, Pak. Ya, bagus. Bapak harap kalian semua sudah semua ya. Nah, siapa nih yang mau melaporkan hasil wawancaranya? Satu saja. Siapa narasumbernya? Pertanyaannya apa? Jawabannya apa? Saya, Ayo, Pak. Ya, silakan. Yang saya wawancarai penjual es, Pak. Ya, bagus. Pertanyaannya, Bapak ada pelihara hewan apa di rumah? Iya. Terus? Jawabannya, dijawabnya kambing, Pak. Iya, bagus sekali ya. Tepuk tangan dulu Pak Alasius. Nah, semangat gitu ya. Siapa lagi nih selain Alasius, siapa lagi? Ada yang lain? Yang lain siapa? Ari. Iya, Pak. Ya, silakan. Yang saya wawancarai itu orang tua, Pak. Iya. Terus? Pertanyaannya, sumber energi apa yang biasa digunakan? Ya, bagus. Terus? Jawabannya listrik, Pak. Iya, mantap. Tepuk tangan dulu Pak Ari. Ini hebat-hebat semua ini anak-anak Bapak, pintar-pintar semua, ya. Mantap sudah. Dah, boleh dikumpulkan lah itu. Nah, kita lanjut nih. Nah, sekarang ayo kalian renungkan. Nah, ini hal penting nih ya. Ayo renungkan. Yang pertama, apa yang kamu pelajari hari ini? Nah, yang kedua, manfaat apa yang dapat kamu ambil melalui pembelajaran hari ini? Terus, yang ketiga, keterampilan apa saja yang kamu kuasai melalui pembelajaran hari ini? Keempat, apa saja yang akan kamu lakukan setelah melalui pembelajaran hari ini? Nah, sekarang Bapak beri waktu kalian sekitar 15 menit untuk mengisinya. Nanti kita akan diskusi lagi ya. Bapak akan tanya-tanya kalian lagi ya tentang pertanyaan ini. Siap? Siap, Pak. Siapa? Ini kemana nih yang lain suaranya? Suara Eva, suara Vivi, suara Metopo, suara Rizky. Ada
Pak. Iya, Pak. Iya, semangat nih. Udah makan belum tadi pagi? Sebelum berangkat sekolah? Udah sarapan belum? Belum sarapan, Pak, belum. Udah, Pak. Mai topo makan dalam kelas, Pak. Aduh. Jangan makan di dalam kelas ya. Nanti makannya setelah istirahat baru boleh makan. Ya. Simpan dulu makanannya. Nah, sudah selesai semua? Sudah selesai semua? Sudah, Ya. Pak. Nah, siapa Udah, yang Pak. ya, baik ya. Sudah, Sekarang Pak. dengarkan Selesai. ya, sekarang dengarkan Bapak baik-baik ya. Nah, ya pertanyaannya pertama, apa yang kamu pelajari hari ini? Nah, siapa yang bisa jawab nih? Ayo, siapa yang menjawab? Saya, Pak. Nah, silakan. Manfaat dari berbagai sumber energi, Pak. Iya, bagus. Hebat ya. Yang lain siapa lagi? Ayo. Ya, Sumber silakan. daya Malik. alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui, Wih, Pak. pintar sekali. Itu jawaban yang Bapak inginkan ya. Ada punya pendapat yang berbeda? Ada pendapat yang lain? Siapa lagi? Ayo. Vivi gimana? Vivi? Masih belum kembali kah Vivi ini? Pak. Ya, Iya. Pak, ya. Ya, gimana? Belajar tentang sumber daya alam, Pak. Iya, bagus. Eva? Eva? Halo Eva? Eva kemana? Pak ke belakang, Pak. Ke belakang? Belakang, Pak. Ya, Yanita saja. Pak. Kenapa Yanita? Lemas benar nih, sakit perut kah apa? Ya, Pak, belum sarapan. Waduh, kayaknya kalau udah kayak gitu emaknya kambuh. Nanti minta tolong ya sama Vivi, bawa ke UKS ya. Dikasih obat Ya, sana. Pak. Ya, minum obat Ya, mahnya. Pak. Kan di UKS itu ada obat mah ya. Minum dulu, setelah mendingan baru masuk kelas lagi ya. Paham, Paham, Yanita? Ya, Pak. Ya, bagus. Nah, kita Paham. lanjutkan dengan pertanyaan nomor 2. Manfaat apa yang dapat kamu ambil melalui pembelajaran hari ini? Ayo, siapa yang bisa jawab? Yang mau jawab nih, ayo siapa? Cara menghemat energi, Pak. Iya, bagus sekali, tepat sekali. Itu jawabannya Bapak inginkan. Ada yang lain? Siapa lagi? Siapa lagi yang lain? Manfaat energi, Pak, untuk Iya, bagus. tumbuhan. Iya, pintar sekali. Bagus, tepat sekali ya. Yang lain, siapa lagi? Wapuja? Wapuja, kemana nih Wapuja? Wapuja? Tolong ketua kelasnya cek temannya Wapuja di mana Keluar ya? kayaknya, Pak. Nah, ya, kenapa dia keluar? Belakang, Pak. Ya, enggak ada izin-izin tuh ya. Tolong dikasih tahu ya, susul ya temannya ya. Ketua kelasnya. Ya, Pak. coba Tri Yulianti. Mana Tri? Lagi sakit Tri masih sakit, Pak. Oh, Masih ya. sakit. Nah, siapa lagi nih yang mau jawab nih? Coba Ari. Iya, Pak. Ya. Gimana jawabannya? Yang nomor 1 ya, Pak ya. Nah, ini kan tidak mendengar apa yang Bapak tanyakan tadi. Kan Bapak sudah bilang, coba dengarkan baik-baik apa yang Bapak sampaikan dan Bapak tanyakan. Nah, siapa yang bisa mengulangi pertanyaan Bapak yang tadi? Coba Eva. Soal nomor 2, Pak. Manfaat Iya. apa yang dapat kamu ambil melalui pembelajaran hari ini? Bagus Aduh, sekali. maaf, Pak. Ya, gimana Ari jawabannya? Manfaat saya mempelajari pembelajaran hari ini, Pak, saya jadi tahu manfaat energi matahari bagi alam, bagi Iya. tumbuhan, bagi Iya. hewan. Itu, Iya, Pak. iya. Nah, bagus sekali ya jawaban Ari. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Keterampilan apa saja yang kamu kuasai melalui pembelajaran hari ini? Nah, siapa yang mau jawab? Silakan. Siapa yang mau jawab?
Halo. Keterampilan wawancara, Pak. Iya, bagus sekali, tepat sekali, pintar sekali jawaban itu yang Bapak inginkan ya. Nah, kita lanjut ke jawaban nomor 4, pertanyaan nomor 4, maaf. Ke pertanyaan nomor 4. Apa yang akan kamu lakukan setelah melalui pembelajaran hari ini? Ayo, siapa yang mau jawab? Selalu berhemat energi, Pak. Iya, bagus sekali, pintar sekali. Yang lain siapa lagi? Siapa lagi? Aloysius, biasa dia aktif nih Aloysius nih. Gimana Aloysius? Jadi lebih banyak mengenal sumber-sumber energi di sekitar kita, Pak. Pintar sekali, jawabannya tepat sekali, itu yang jawaban Bapak yang inginkan ya. Nah, ternyata kalian sudah memahami ya, sudah memahami apa yang telah Bapak sampaikan, apa yang telah kita pelajari bersama-sama hari ini. Nah, sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Silakan. Siapa yang mau menyimpulkan? Hari ini kita belajar tentang sumber daya alam yang bisa diperbaharui dan tidak bisa diperbaharui. Iya, pintar sekali. Siapa lagi yang mau menambahkan? Yang lain, yang mau menambahkan siapa? Biasa hari ini kita belajar manfaat energi matahari bagi alam, bagi tumbuhan, bagi hewan. Ih, mantap sekali, pintar-pintar semua nih. Ada lagi yang mau menambahkan enggak? Ada yang mau menambahkan lagi? Silakan. Dapat berwawancara dengan orang-orang di sekitar kita, Pak. Iya, bagus, pintar-pintar semua ternyata anak-anak Bapak nih. Mantap ini anak-anak Bapak, ini baru hebat. Tepuk tangan buat kita semua, yuk. Tepuk tangan dulu. Yeay, ini baru hebat. Ini baru anak Bapak ini. Nah, pintar-pintar semua. Nah, kesimpulannya adalah Indonesia adalah bangsa yang memiliki banyak sumber energi. Sumber energi mulai dari minyak dan gas bumi, migas. Biasa disebut migas ya, sampai yang bukan minyak dan gas bumi biasa disebut non-migas. Sumber energi yang tidak dapat diperbaharui merupakan sumber-sumber energi yang akan habis jika dipakai terus-menerus. Contoh, batu bara, gas alam, dan hasil tambang lainnya. Dan selanjutnya sumber energi yang dapat diperbaharui seperti sumber energi yang tidak akan habis meskipun digunakan secara terus-menerus. Contoh, matahari, angin, gelombang laut, dan panas bumi. Nah, itu hasil kesimpulan kita pada hari ini. Bapak hanya menambahkan saja ya kesimpulannya. Yang kalian simpulkan tadi sudah bagus-bagus semua, sudah benar-benar semua. Top dah, keren semua ya. Baiklah, sekarang kita masuk ke evaluasi. Bapak akan membagikan lembar evaluasi. Kalian mengerjakan lembar evaluasi. Ya, silakan dikerjakan ya. Ini lembar evaluasinya. Nah, Bapak beri waktu 15 menit. Karena pertanyaannya cuma 5 saja ya. Silakan. Sudah semua? Sudah semua? Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Ya, boleh dikumpulkan ya. Ketua kelasnya tolong. Ya, Pak. Kawan-kawannya mengumpulkan pekerjaannya. Nah, baiklah. Sebagai tambahan pekerjaan kalian di rumah, Bapak minta kalian kerjasama dengan orang tua. Nah, bersama orang tua atau anggota keluargamu yang lain, amat aktivitas keluargamu. Identifikasi dan sebutkan aktivitas anggota keluargamu yang menggunakan sumber energi yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Tuliskan hasilnya pada kolom berikut dan mintalah tanda tangan orang tua atau anggota keluargamu yang lain. Ingat ya, setelah kerjasama dengan orang tua, nanti minta tanda tangan dari orang tuanya ya. Hasil pekerjaannya ditulis di tabel ini ya, atau kalian bikin tabel baru yang lebih besar lagi, yang lebih memuat lebih banyak tulisan, boleh. Nanti pertemuan berikutnya dikumpulkan. Paham? Paham semua? Paham, Pak. Ya.
Paham, Pak. Paham, Pak. Baik, terima kasih ya. Dan sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga kedepannya kita bisa menjadi lebih baik. Kalian lebih bersemangat lagi dalam belajar ya. Lebih pintar, lebih sukses ya. Itu harapan Bapak. Dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Ya, terima kasih Pak Agus ya.